Firman Tuhan yang meneguhkan tentang jamahannya yang menyembuhkan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Jika Dia mengulurkan tangannya untuk menjamah kehidupan kita, maka apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi penyakit kita, maka jamahan tangan Tuhan sanggup menyembuhkan dan mengubahkan segala keadaan. Itu sebabnya kita akan merenungkan firman Tuhan ini untuk kita sama-sama dibangkitkan dalam iman bahwa Tuhan akan menjamah setiap kita. Ada 4 ayat yang akan kita renungkan tentang jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara. Yang pertama adalah Matius pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, di dalam konteks ini, ketika Yesus dalam pelayanannya, begitu banyak orang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus, maka dari antara begitu banyak orang, datang jugalah salah satu orang yang mengalami sakit kusta. Dan kemudian saudara, ketika dia datang kepada Yesus, dia datang untuk sujud. Dia datang untuk menyembah Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Jadi saudara, orang kusta ini datang dengan sikap yang benar. Dia sujud di depan kaki Yesus. Lalu kemudian dia berkata, "Kalau engkau mau." Lalu kemudian dia juga berkata, "Engkau dapat." Sujud itu merupakan sikapnya yang merendahkan diri untuk menyembah Yesus. Ketika dia berkata, "Kalau engkau mau," maka itu merupakan satu permohonan berdasarkan kehendak Tuhan. Dia berkata, "Kalau engkau mau." Lalu kemudian dia juga berkata, "Engkau dapat." Artinya itu merupakan ungkapan iman bahwa Tuhan dapat melakukannya. Ketika dia lakukan itu saudara, ketika orang kusta ini datang dengan menyembah, dengan mencari kehendak Tuhan dan dengan iman, maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara, itu yang datang adalah orang kusta, orang yang najis. Tetapi lihat, Yesus mengulurkan tangan menjamah orang kusta itu. Sekalipun orang itu sedang mengidap penyakit yang najis, penyakit kusta, di mana orang-orang akan menyingkir, bagi orang-orang itu najis. Tetapi Yesus, lihat saudara, dia ulurkan tangan, dia jamah orang itu. Dari sekian banyak yang berbondong-bondong mengikut dia jamah orang yang sakit kusta itu. Kenapa saudara? Karena orang kusta itu datang untuk menyembah Yesus. Orang kusta itu datang untuk mencari kehendak Tuhan. Kalau engkau mau, katanya. Datang untuk menyatakan iman kepada Tuhan bahwa engkau dapat. Kalau hari ini saudara, saya dan saudara merindukan jamahan Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan dengan penuh penyembahan, dengan tersungkur, dengan merendahkan diri di kakinya. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan, tetapi datang hanya mencari mujizat, mencari jawaban doa, mencari pertolongan. Tetapi orang kusta ini berbeda. Dia datang kepada Tuhan sekalipun dia butuh kesembuhan, tetapi dia datang, yang pertama yang dia lakukan adalah sujud, menyembah. Lalu kemudian dia berkata, "Kalau engkau mau." Dia cari kehendak Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, "Engkau dapat." Dia percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga Yesus mengulurkan tangan bagi dia, dan seketika itu juga tahirlah orang itu ketika Yesus menjamah dia dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Hari ini kepada setiap kita saudara, biarlah Tuhan mengulurkan tangannya bagi kita. Datanglah kepada dia dengan sikap benar, dengan mencari Tuhan, dengan iman bahwa Tuhan dapat. Ayat yang kedua saudara adalah dari Matius pasal 9 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk
ke dalam sebuah rumah. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, mujizat kesembuhan yang kedua yang kita lihat di sini adalah dalam Matius pasal 9 ayat 28 sampai 29 ini, di mana pada waktu itu datang dua orang kusta itu kepada Yesus. Dan ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus mau menjelaskan kepada mereka, menyadarkan mereka, mengajarkan kepada mereka bahwa mereka akan mengalami mujizat. Dia akan melakukan mujizat bagi mereka jika mereka sungguh-sungguh percaya. Itu sebabnya Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan ketika ditanya seperti itu, maka kedua orang buta itu berkata, "Ya, kami percaya Tuhan." Ketika mereka membuktikan imannya kepada Tuhan, ketika mereka mengungkapkan imannya kepada Tuhan, maka ayat yang terakhir, kalimat terakhir dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, hari ini kita disadarkan oleh ayat yang kedua ini, melalui ayat yang kedua ini, bahwa Tuhan yang menjamah dan melakukan mujizat. Tetapi Dia mau supaya kita bisa membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, sungguh-sungguh percaya bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil, bahwa Dia sanggup untuk melakukan mujizatnya. Ketika kita bisa membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya, terbukti dari perkataan kita, terbukti dari tindakan kita, bahwa apapun masalah kita, apapun persoalan kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya, menjamah kita. Dan biarlah kalimat yang Dia tujukan kepada kedua orang buta itu, Dia tujukan juga kepada saya dan saudara. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya, Tuhan akan mengulurkan tangannya, tangan yang berkuasa, tangan yang ajaib, tangan yang lembut itu akan menjamah setiap kita, saudara, dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga tentang mujizat kesembuhan yang Tuhan kerjakan adalah dari Matius pasal yang ke-20, ayat 30 dan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Saudara, di sini dicatat bahwa kembali ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Dan satu kali mereka dengar bahwa Yesus lewat di situ. Ketika mereka dengar bahwa Yesus Sang Mesias, Yesus Anak Allah yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang ajaib itu, mereka berseru, mereka berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka tahu bahwa Yesus yang lewat itu adalah Tuhan, Anak Daud yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga mereka berkata dan berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara, ketika mereka memanggil Dia dan memohon belas kasihannya, maka firman ini mencatat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dengar umat-umat Tuhan, bahwa ketika engkau berseru kepada Tuhan, ketika engkau berseru memohon belas kasihannya, maka Dia Allah yang penuh kasih itu, Dia Allah yang penuh dengan kelembutan itu, akan mengulurkan tangannya.
hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Dia begitu mengasihi saya, dia begitu mengasihi saudara. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka dia akan menjamah kita. Dan kembali, kalau tangannya yang berkuasa itu menjamah kita saudara, tidak ada yang mustahil. Apapun bisa jadi, apapun Tuhan sanggup lakukan jika tangannya yang ajaib itu menjamah kita. Ayat ini mencatat bahwa hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Biarlah tangan Tuhan menjamah setiap kita, apapun yang menjadi masalah kita. Percaya, berserulah kepada dia dan percaya, dia Allah yang penuh belas kasihan. Dia akan mengulurkan tangannya dan menjamah kita. Dan ketika kedua orang buta itu mengalami mujizat saudara, apa yang mereka lakukan? Seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Saudara, ketika mereka mengalami mujizat, mereka mengikut Yesus. Biarlah dalam kehidupan kita juga demikian. Begitu banyak orang yang mencari mujizat, mencari jawaban doa, mencari perkara-perkara dunia, berkat-berkat materi dan sebagainya. Dan ketika mujizat mereka alami, akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Berbeda dengan kedua orang buta ini. Ketika mereka mengalami mujizat, mereka mengikut Tuhan. Ketika mujizat terjadi dalam hidupmu, maka ikutlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Ayat yang keempat, ayat yang terakhir tentang mujizat kesembuhan saudara adalah dari Markus pasal 1 ayat 40-41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara, kembali di sini ada kisah seorang kusta yang datang kepada Yesus sambil berlutut dan memohon di hadapannya, "Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan ketika melihat orang kusta itu, orang yang bagi orang banyak itu najis, orang yang bagi orang banyak itu adalah orang yang perlu dihindari, orang yang perlu dijauhi. Tetapi ketika orang yang terbuang, orang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus, dikatakan di sini saudara, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan bukan hanya hatinya tergerak oleh belas kasihan, tetapi firman ini mencatat bahwa ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara, Yesus mau hidupmu dipulihkan. Hatinya sedang tergerak oleh belas kasihan. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah saudara. Dan dia mau hidupmu diubahkan, hidupmu dipulihkan. Dia mau mengerjakan mujizat dalam hidupmu. Itu sebabnya saat ini mari kita tersungkur di kaki Yesus dan memohon mujizatnya, memohon pertolongannya, memohon dia mengulurkan tangan dan menjamah kita. Saudara, kita telah merenungkan 4 ayat yang mencatat bagaimana tangan Yesus terulur. Dan ketika tangannya terulur, mujizat pun terjadi. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, tangannya menjamah orang yang sakit pun disembuhkan. Hari ini, kalau kepada orang-orang yang ada di ayat-ayat ini tadi, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, tangannya terulur dan menjamah mereka. Biarlah hari ini tangan Tuhan juga terulur bagi setiap kita. Dia menjamah saudara, dia menjamah saya, dan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Kalau saudara sedang sakit saat ini, biarlah tangan Tuhan terulur dan menjamah tubuhmu dan menyembuhkan engkau. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat firman Tuhan yang berkuasa, yang dahsyat, yang telah meneguhkan kita. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kita. Kita hidupi, kita imani bahwa Tuhan menjamah setiap kita. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Amin.